Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi matematika tema 3 kelas 5, yaitu satuan kecepatan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk kalian yang baru pertama mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di-subscribe channelnya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke satuan panjang dulu. Jadi di sini materinya ada 2, yaitu satuan panjang dan satuan waktu. Nah, sebelum masuk ke kecepatan, kita pelajari dulu satuan panjang itu apa sih? Nah, kalian pernah nggak mendengar kata kilometer atau meter? Nah, kilometer atau meter itu, lalu ada sentimeter, itu adalah satuan panjang yang biasa kalian gunakan untuk mengukur suatu panjang. Nah, biasanya kalau sentimeter itu ada pada penggaris ya. Kalau meter itu biasanya ada pada benda-benda yang lebih panjang atau biasanya kalian di jalanan. Kilometer juga biasanya menyatakan jarak. Satuan panjang itu digunakan untuk mengukur satuan jarak anak-anak. Satuan panjang atau satuan jarak itu bermacam-macam dan saling berhubungan. Hubungan antar satuan panjang itu dapat digambarkan sebagai berikut ini. Jadi di sini Ibu punya tangga satuan panjang. Bisa kalian lihat, yang paling atas itu adalah kilometer. KM itu adalah kilometer. Lalu di situ ada HM. HM adalah hektometer. Lalu DAM atau dam adalah dekameter. Lalu M itu adalah meter. Sedangkan DM yaitu desimeter. Dan CM itu adalah sentimeter. Ini yang biasa kalian gunakan. Lalu mm yaitu adalah milimeter. Nah, ke-7 satuan panjang ini yang paling sering kamu gunakan ya adalah kilometer, lalu meter, dan sentimeter. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Sudah paham ya anak-anak? Lalu, di sini ada keterangan. Jika dari kilometer ke milimeter itu, dia kalau turun satu tangga, itu berarti dikali 10. Tapi kalau dari milimeter ke kilometer, setiap naik satu tangga, dia itu dibagi 10. Maksudnya seperti apa? Langsung masuk ke contoh ya anak-anak. Jadi, jika ada 1 kilometer, setiap turun satu tangga berarti dari kilometer itu ke hektometer. Dia dikali 10. Berarti 1 ini dikali 10 menjadi 10. Satuannya berubah dari kilometer menjadi hektometer. Seperti itu. Begitu juga berikutnya. Dari 10 hektometer dia ingin ke dekameter, berarti 10-nya itu dikali 10 sama dengan 100 dekameter dan seterusnya. Jadi 1 kilometer itu adalah 10 hektometer atau 100 dekameter. Paham ya anak-anak? Nah, begitu juga kebalikannya. Jika kalian punya 100 dekameter, nah, jika kalian naik satu tangga menuju hektometer, berarti 100 ini dibagi dengan 10. Berarti menjadi 10 hektometer. Begitu juga dari hektometer ke kilometer. 10 hektometer ini dibagi 10 menjadi 1 kilometer. Seperti itu anak-anak konsepnya. Sudah paham ya? Oke.
Lalu, jika ibu memiliki 200 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, kalian lihat, kilometer ke meter turunnya berapa tangga? 1, 2, 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga, tinggal kalian tambahin aja nolnya 3 di belakang 200. Jadi 200-nya ditulis dulu, lalu kalian tambahin 3 angka. 0, 1, 2, 3. Kalian kasih titik boleh. Jadi 200 km sama dengan 200.000 meter. Sudah paham sampai sini? Nah, sekarang kita naik ya. Misalnya ibu punya 50 dekameter sama dengan berapa kilometer? Kalian perhatikan, dekameter ke kilometer naiknya berapa? 1, 2. Kalau naiknya 2, ini kan cuma ada 2 angka, berarti nanti dia begini. 1, 2. Lalu kalian tambahkan 0 di depan koma. Jadi 50 dekameter adalah 0,5 kilometer. Seperti itu. Jadi jika dia makin naik, makin banyak juga komanya atau nilai koma di belakang, nilai 0 di belakang koma. Kita coba lagi yang naik ya. Jika ibu memiliki 2 meter, nanti dia akan berapa kilometer? Oke, kita lihat ke tangganya. Ini harus kamu hafalkan ya tangganya. 2 meter di sini. Naik ke kilometer, naik berapa? 1, 2, 3. Berarti kamu tulis di sini ya, koma. 1, 2, 3. Seperti itu. Berarti yang koma yang ini sama koma yang ini nanti hilang. Menjadi 0,002 km. Oke. Paham ya anak-anak? Seperti itu cara mengubah satuan panjang dengan menggunakan bantuan tangga satuan panjang. Kita next. Oke, sekarang ibu akan mencoba untuk soal penambahan. Jadi contohnya adalah misalnya 2 km ditambah 0,5 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalian harus mengingat tangganya itu. Dimanapun kalian harus ingat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini harus hafal. Jadi kita selesaikan satu-satu. Yang 2 km dulu. 2 km ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 ditambahin 0-nya 3. Tuh 2, 3 meter. Lalu yang 0,5 hektometer ke meter itu turunnya berapa? 1, 2. 2 ya. Punya utang 1. Berarti komanya hilang menjadi 5. Turunnya 2, punya utang 1, berarti menjadi 50. Gitu ya anak-anak, paham ya? 50-nya ditaruh di sini, meter. Baru kalian tambah menjadi 2050 meter. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 3,5 km dikurang 10 hektometer sama dengan berapa dekameter. Berarti ini jawabnya 2050 ya anak-anak. Oke. 3,5
kilometer menjadi dam. Kilometer ke dam turunnya 2, punya utang 1, dibayar dulu, jadi ini hilang komanya. Jadi 35 karena masih punya 1, nolnya tambahin 0, dikurang hektometer ke dam turunnya 1, berarti 100. 350 dikurangi 100 menjadi 250. Jadi ini jawabannya 250 dam. Seperti itu anak-anak. Mudah kan? Nah, oke. Nah, sekarang Ibu mau tes kalian. Berapa hasilnya ini? 15 km sama dengan berapa meter? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu, yang kedua, 4 km ditambah 3 hektometer ditambah 2 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, ayo cepat kalian kerjakan. Dan jika kalian sudah menemukan jawabannya, segera tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke satuan waktu. Nah, satuan waktu itu sangat beragam anak-anak. Satuan waktu itu antara lain ada detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, bahkan abad. Kalian perhatikan tabel berikut. 1 menit adalah 60 detik. 1 jam adalah 60 menit. 1 hari atau 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan itu 30 hari, 1 tahun 365 hari. Lalu 1 bulan itu ada 4 minggu. 1 tahun itu kurang lebih ada 52 minggu. Dan 1 triwulan, namanya tri itu pasti 3. Bulan itu adalah bulan. Jadi 1 triwulan adalah 3 bulan. 1 caturwulan. Catur itu artinya 4. Wulan adalah bulan. Berarti 1 caturwulan adalah 4 bulan. 1 semester. Kalian belajar kan ada 2 semester ya. 1 semester itu 6 bulan, 1 semesternya lagi 6 bulan. Jadi kalian belajar itu 1 tahun 2 semester. Lalu 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 lustrum adalah 5 tahun. 1 windu adalah 8 tahun. 1 dasawarsa adalah 10 tahun. 1 abad adalah 100 tahun. Dan 1 milenium adalah 1000 tahun. Kalian harus hafalkan ini karena nanti sering keluar saat kalian ujian. Ya, mungkin ada yang satuan yang jam, menit, detik, bahkan juga ada yang hari, bulan, tahun, dan bahkan abad. Jadi tabel ini harus kalian hafalkan ya sebagai catatan kalian. Oke, kita langsung saja ke soal. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan cara dari bawah ke atas dulu. Jadi misalnya adalah 1 jam itu berapa detik tadi? 3600 detik. Gampang ya kalau seperti ini karena sudah ada jawabannya tadi pada tabel. Tapi kalau misalnya 2/4 jam anak-anak sama dengan berapa menit? Ayo, bagaimana caranya? Kalian kan sudah belajar pecahan ya. Pecahan campuran ini kalian jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Per 4, kalian kali. Kalian perhatikan, jam ke menit. 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Berarti dikalinya berapa? 60. Oke, setelah seperti ini, kalian bisa cari berapa. Ya kan? Misalnya, kalian mau coret juga boleh atau kalian kali 9 dikali 60 adalah 540. Kalian bagi 4. Hasilnya adalah 135 menit. Nah, seperti itu anak-anak. Oke,
kalau misalnya dari jam ke menit, caranya adalah seperti ini. Tapi ada juga soal yang 7.200, ini soal pertama ya. Ini soal kedua, yang ini soal ketiga. 7.200 detik sama dengan berapa jam? Kalau ini jam ke menit itu yang turun ya, sedangkan ini yang detik ke jam itu yang naik. 7.200 detik sama dengan berapa jam? Nah, caranya adalah 7.200. Nah, detik ke jam. 1 jam berapa detik? 3.600. Tapi karena ini kebalikannya, detik ke jam, berarti ini dibagi 3.600. Seperti itu. Paham ya? Jadi saat kalian nyari dari detik ke jam, itu dibagi. Tapi kalau misalnya dari jam ke detik itu dikali. Jadi kalau dari sini, jadi urutannya itu adalah jam, menit, detik. Detik itu paling bawah ya. Kalau dia jam ke menit itu dikali. Dikali kalau ke bawah itu dikali. Dari jam ke menit dikali. Dari jam ke detik dikali. Tapi kalau dari detik, menit, baru ke jam, itu dibagi. Jadi dari detik ke menit dibagi, dari detik ke jam dibagi, dari menit ke jam dibagi, kayak gitu. Jadi karena ini dari detik ke jam, makanya itu dibagi. Jadi 7.200 dibagi 3.600. Ini bisa dicoret, 72 dibagi 36, hasilnya adalah 2 jam. Oke. Sudah paham anak-anak caranya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya? Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang seperti ini. Contohnya adalah 8 jam 45 menit 33 detik ditambah 1 jam 30 menit 0 detik misalnya ya. Nah, ini kalian tambah. Emang bisa Bu ditambah seperti ini? Bisa dong. Bagaimana caranya? Kalian isi yang paling belakang terlebih dahulu. Jadi 33 ditambah 0 adalah 33 detik. Nah, yang depan sini ini kan 5 ditambah 0 kan 5, 4 ditambah 3 itu kan 7, ini kan 75 menit. 75 menit itu artinya berapa? 75 dikurangi 60 sama dengan 1 jam 15 menit. Nah, jadi 15 menitnya kamu taruh di bawah, ini 75 ini berubah menjadi 15, sedangkan yang 1 jamnya ini naik ke atas, disimpan di atas ini. Paham ya? Jadi di sini menjadi 1 ditambah 8 itu 9 jam, ditambah 1 menjadi 10 jam. Jadi jawabannya adalah 10 jam, 15 menit, 33 detik. Nah, ini adalah jawabannya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya supaya kamu lebih paham. Ya, jadi di sini Ibu punya soal. Misalnya 3 jam 50 menit 20 detik. Nah, lalu ditambah 4 jam 20 menit 50 detik. Nah, Ibu coba seperti ini. Ditambah. Oke, kalian seperti ini ya. Jadi 0 tambah 0 itu adalah 0. 2 tambah 5 adalah 7. Ini kan 70 detik ya anak-anak. Jadi detik kemarin itu kan 60. Ini kalian kurangi dulu. Dikurangi 60 sama dengan berapa? 1 menit 10 detik.
Nah, berarti yang 10 detiknya itu ditaruh sini, yang 1 menitnya pindah ke sini. Berarti ini menjadi 71 menit. Nah, 71 menitnya ini dikurangi 60. Menjadi berapa? 1 jam berapa? 71 dikurangi 60, 11 menit. Nah, jadi 1 jamnya di atas sini, 11 menitnya di sini. Nah, 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 4, 8 jam. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 8 jam, 11 menit, 10 detik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke yang hari dan tanggalnya. Hari dan bulan. Contohnya adalah misalnya 2 bulan ditambah 4 bulan sama dengan berapa hari, gitu kan ya. Nah, kamu cari dulu satu-satu. 2 bulan itu berapa hari? 1 bulan itu kan 30 hari. Berarti kalau 2 bulan, 2 dikali 30 sama dengan berapa? 60 hari. Lalu yang 4 bulan juga seperti itu, dikali 30 sama dengan 120 hari. Baru deh hari sama hari ditambah menjadi 180 hari. Jadi 2 bulan ditambah 4 bulan sama dengan 180 hari. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya 2 windu ditambah 1 abad sama dengan berapa tahun? Nah, kalau seperti ini yang ditanya tahun, 2 windu ini ubah dulu ke tahun. 1 windu tadi ada berapa tahun? 8. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16 tahun. Nah, sedangkan yang abad juga pindahin juga ke tahun. 1 abad itu sama dengan berapa? 100 tahun. Nah, baru deh kalian tambah ini jadi 116 tahun. Seperti itu. Kalau ada soal seperti ini, lihat dulu ubahnya menjadi apa. Satu-satu kalian ubah dulu menjadi ini, yang paling belakang ini kalian ubah dulu di sini dicoret-coretan, baru kalian tulis di sini sebagai hasilnya. Oke, sudah paham ya anak-anak? Sekarang materi selanjutnya adalah kecepatan dan satuannya. Nah, sekarang Ibu tanya, pernahkah kamu melihat rambu-rambu lalu lintas? Mungkin pernah ya, karena kamu kan pernah melihat jalanan ada lampu lalu lintas. Biasanya itu ada tulisan 60 km per jam, seperti itu. Ini adalah satuan kecepatan. Jadi kecepatan itu satuannya adalah satuannya kecepatan itu adalah satuan jarak per satuan waktu. Jadi bisa aja jarak ini kan tadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan waktu itu kan tadi ada detik, menit, dan jam. Jadi jarak ini bisa aja satuannya meter per menit atau kilometer per jam ya, atau kilometer per jam, atau ada lagi sentimeter per detik, seperti itu. Jadi bisa beraneka ragam satuan kecepatannya. Yang jelas adalah jarak per waktu. Jaraknya itu dari kilometer sampai milimeter, sedangkan waktunya adalah detik, menit, dan jamnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya itu adalah, misalnya kita akan rubah 30
kilometer per jam sama dengan berapa kilometer per menit. Bagaimanakah caranya? Kalian lihat satuan yang ada di sini, ini sudah kilometer, satuan jaraknya. Di sini sudah kilometer, berarti udah sama-sama kilometer. Berarti tidak usah kalian rubah. Yang kalian rubah adalah di sini kan jam, di sini kan menit. Itu berbeda kan, jam ke menit. Berarti itulah yang harus kalian rubah. Nah, contohnya adalah ini 30 km per jam, berapa kilometer per menit? Berarti kalian tulis 30 dikali, ingat ya, ini kan jam ke menit. Kalau dari atas ke bawah itu berarti dikali. Kalau dari menit ke jam nanti berarti dibagi. 30 dikali 1/60. Kenapa 1/60? Karena dari jam ke menit, 1 jam 60 menit. Nah, seperti ini ya anak-anak nulisnya. Lalu kalian tinggal kali, 30 kali 1 adalah 30/60. Kalian bisa coret-coret sama-sama dibagi 3, yaitu 1/2. Jadi 30 km per jam itu sama dengan setengah kilometer per menit. Seperti itu. Sudah paham ya? Lalu sekarang contoh yang kedua adalah ada soal di sini 2000 meter per detik sama dengan berapa kilometer per menit. Jadi caranya adalah di sini kalian lihat dulu. Ini kan meter, ini kilometer. Aduh, sudah berbeda. Lalu ini detik, ini menit. Duh, sudah berbeda juga. Jadi bagaimana cara mencarinya? Jadi cara mencarinya adalah kalian tulis dulu di sini 2000, kalian tulis dulu 2000-nya. Lalu dibagi berapa? Dibagi kilometer ke meter. Meter ke kilometer itu kan naik ya. Naik berapa? Naik 3 kan? Dari kilometer, hektometer, meter, dekameter, meter itu naik 3. Berarti dibagi, karena dari meter ke kilometer itu kan naik. Berarti dibagi 1000 kilometer. Lalu karena ini dari detik ke menit, otomatis kan dari yang kecil ke yang besar, maka dari itu dibagi 1/60. Kenapa 1/60? Karena menit ke detik itu kan 1 menit 60 detik, makanya 1/60. Kalau di sini jam ke menit, jam ke detik, berarti ini 1/3600. Oke, kalau sudah sampai sini adalah cara mengerjakannya adalah ini seperti ini kan, 2000 per 1000 dikali 60 ya. Ini bisa kalian coret, lalu ini sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 km per menit. Oke, mudah bukan anak-anak caranya? Jadi ini kan 2000 dibagi 1000, kalian tulislah 2000 per 1000. Nah, sedangkan ini kan dibagi, kalian masih ingat pecahan kan? Kalau dibagi itu kan nanti dibalik menjadi 60/1 kan? 60/1 itu kan 60, dan tandanya dibagi menjadi kali. Maka dari itu ini 2000 per 1000 dikali 60 saja, nggak usah 60/1. Kayak gitu, sama dengan ini bisa dicoret 2/1 itu kan sama dengan 2 dikali 60 adalah 120 km. Oke deh, mudah bukan anak-anak? Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi di sini ada contoh 240 km per jam sama dengan berapa meter per menit.
Oke, sekarang kalian lihat, ini kilometer, ini meter, jelas beda ya. Ini jam, ini menit, ini juga jelas beda. Tapi ini sama-sama turun, dari kilometer ke meter itu kan turun, dari jam ke menit itu kan juga turun. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, kalian tulis di sini 240 kan kilometer. Lalu saat ke meter itu dikali berapa? Dikali 3 kan, kilometer, hektometer, dekameter, meter, dikali 3 berarti dikali 1000. Nah, kalian kurungin lagi, lalu dibagi dari jam ke menit. Jam ke menit itu 1 jam 60 menit, berarti dibagi 60. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, 240 ini kalian kali 1000 menjadi berapa? Tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Ya, dibagi 60. Nah, kalau udah kayak gini, ini kalian bisa coret. Jadinya 24,000 dibagi 6. 24 dibagi 6 adalah 4. Nolnya berapa? 3. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, 240 km per jam itu adalah 4000 meter per menit. Nah, seperti ini. Sudah paham ya? Nah, semoga kalian paham ya dengan materi satuan panjang ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba soal berikutnya, tapi kalian coba isi sendiri ya. Nah, di sini Ibu punya soal adalah 0,48 cm per detik. Sama dengan berapa meter per detik? Nah, seperti ini. Kalian lihat, ini sentimeter, ini meter, itu jelas berbeda. Tapi ini detik, ini detik. Nah, itu detik sama detik sama. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang Ibu beritahu. Jadi, caranya adalah 0,48 ini kita ubah dulu menjadi meter. Jadi, 0,48 itu sentimeter. Kalian ubah berapa meter? Senti ke meter adalah naik. Senti ke meter naik berapa? Coba kalian hafal nggak? Kalau nggak hafal, kalian boleh bikin tangganya. Nah, ini sentimeter. Nah, ke meter naiknya berapa? 2. Berarti ditambah ini nolnya menjadi berapa? 0,0, yaitu 0,0048. Nah, ini sebenarnya soalnya gampang karena udah sama-sama detik, berarti kita hanya ubah depannya doang, hanya ubah sentinya menjadi meter doang anak-anak. Ya udah, berarti menjadi 0,0048 apa nih satuannya, meter per detik. Nah, seperti itu deh. Mudah bukan cara mengerjakannya? Ya. Oke. Nah, untuk mengukur kecepatan itu biasanya ada 2 anak-anak, yaitu adalah mengukur kecepatan secara langsung ya. Jadi mengukur kecepatan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang langsung dan yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu dia biasanya menggunakan alat. Alatnya ini namanya adalah speedometer. Nah, alat speedometer ini biasanya dipakai pada kendaraan bermotor yang berguna untuk menunjukkan kecepatan sesaat kendaraan bermotor sewaktu melaju di jalan. Jadi, satuan ukuran kecepatan ini adalah hanya sesaat. Jadi, saat berjalan kita lihat motor kita itu berapa kilometer per jam ukuran kecepatannya. Tapi kalau yang tidak langsung itu kita punya rumus. Nah, jadi rumus kecepatan itu adalah
rumus kecepatannya ini harus wajib diingat ya anak-anak. Rumus kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh atau S, ini V itu kecepatan. Jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh atau T. Nah, seperti itu. Jadi biasanya ditulisnya itu adalah V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Nah, kalau kalian mau mencari jarak, rumusnya adalah V kali T. Sedangkan jika kalian mau mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Seperti itu deh anak-anak. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Diketahui jaraknya adalah 56 km. Lalu kecepatannya adalah 40 km per jam. Ingat kalau kecepatan harus pakai kilometer per jam. Yang ditanya adalah berapa waktu tempuhnya, berapa T-nya, berapa waktu tempuhnya. Nah, jawabnya atau penyelesaiannya adalah, kan nyari T tadi rumusnya S per V. T sama dengan S per V. Nah, kita taruh deh di sini S-nya berapa. Tapi sebelum masuk ke sini kalian lihat dulu ini ya. Ini sudah kilometer, ini sudah kilometer. Kalian baru bisa langsung masuk ke rumus. Tapi jika ini belum sama-sama kilometer, satuan jarak dengan satuan kecepatannya, kalian ubah dulu seperti cara yang tadi barusan Ibu jelaskan ya. Nah, jaraknya itu adalah 56 per V-nya berapa? 40. Nah, kalau udah seperti ini dijadikan pecahan campurannya itu 1, 2 per 5 jam. Nah, baru deh, jadi waktu yang diperlukan adalah 1, 2 per 5 jam. Untuk kemana, kayak gitu ya. Seperti itu caranya anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita ke penyelesaian soal cerita. Jadi pada soal materi ini itu juga kadang-kadang ada materi soal ceritanya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Contoh ya, ada soal cerita. Nah, soal ceritanya adalah sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B selama 3 jam. Nah, jarak kota A ke B itu adalah 105 km. Yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-rata. Berapa kecepatannya ya anak-anak yang ditanya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, ini soal cerita, berarti kamu harus menulis dulu diketahui. Apa yang diketahui di sini adalah selama 3 jam, berarti T-nya 3 jam. Lalu jaraknya, berarti S adalah 105 km. Setelah itu, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan. Yang kecepatan itu adalah V. Baru kita tulis jawab. Bagaimana caranya? V sama dengan S per T. Nah, S-nya adalah 105, sedangkan T-nya adalah 3. Ini langsung aja jadi 35. Jangan lupa satuannya adalah ini kilometer, ini jam. Berarti kilometer per jam. Karena ini soal cerita, jangan lupa pakai jadi. Kecepatan rata-rata mobil
tersebut adalah 35 km per jam. Oke, seperti ini cara mengerjakannya anak-anak. Mudah bukan? Nah, materi kita sudah selesai ya anak-anak. Sekarang ibu akan memberikan latihan. Latihannya adalah ini, silahkan kalian tulis di buku latihan kalian lalu dikerjakan ya. Dan latihan soal cerita yaitu yang ini. Silahkan kerjakan di buku latihan kalian juga, jangan lupa pakai diketahui, ditanya, dijawab, dan pakai jadi. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video YouTube Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian mudah memahami materinya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Ibu. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe, like, and di share ke seluruh teman-teman kalian supaya ilmu kalian bisa bertambah lagi dengan menonton channel-channel YouTube pembelajaran. Oke, kita sampai ketemu di sini aja dan nanti insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.